Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Zulfazri, yang kedua Saskia Putri Ardianti, dan yang ketiga Juli Ariska Damayanti. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pekerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Menurut kami, mengapa demikian? Karena guru tersebut sebelum memulai pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik, guru memberikan cara agar peserta didik mudah memahami pelajaran agar memudahkan dalam mengerjakannya. Hal ini disesuaikan dengan langkah-langkah atau urutan yang diberikan kepada peserta didik. Maka ketika peserta didik mengerjakan soal dengan langkah-langkah yang diberikan oleh guru, maka hasilnya peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik sesuai dengan cerita di atas. Berikutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Kemudian, elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kegiatan belajar di atas menggunakan metode problem-based learning, yang mana metode ini adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Rata-rata usia siswa kelas 1 SD adalah 7 tahun. Menurut Jean Piaget, pada usia tersebut, anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Tahap perkembangan pada usia 6 hingga 7 tahun termasuk ke dalam tahap perkembangan kognitif yang disebut praoperasional. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa seperti buku, pensil, spidol yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar. Ibu Rina bisa menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk siswa berhitung. Kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Dengan menyediakan benda-benda konkret yang berhubungan dengan hitung-menghitung, secara tidak langsung siswa dihadapkan dengan situasi nyata. Teori belajar konstruktivisme
di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi, menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Pak Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, ya sudah sesuai. Karena sebagai guru, Pak Made melihat yang menjadi kebutuhan dari peserta didiknya. Oleh karena itu, Pak Made mengambil contoh pantai dan makanan khas Bali. Dengan memperhatikan latar belakang peserta didik, hal itu sangatlah cocok agar peserta didik yang diajarkan oleh Pak Made mudah mengerti dan dapat memahami pembelajaran yang diberikan oleh Pak Made. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dalam hal ini, mengambil teori belajar behavioristik adalah teori belajar pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Berdasarkan sudut pandang teori behavioristik, hal yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur.